Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Ajani, NIM 4117100087 dari Prodi Penjaskesrek dari kelas A sore. Baik, di sini saya akan lanjut bagian kata pengantar. Puji syukur saya sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas kelimpahan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah ini sesuai yang diharapkan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Makalah ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah. Pembuatan makalah ini diperlukan supaya penulis dan pembaca dapat memahami dan mengkaji tentang faktor penunjang dan penghambat lafal buku. Saya sadar bahwa diri saya hanya manusia biasa yang pasti mempunyai banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi pengembangan makalah ini. Selanjutnya demikian makalah ini saya buat, semoga bermanfaat. Baik, saya akan lanjut bagian A, latar belakang. Membaca adalah sesuatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas, dan agar makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Kalau hal ini tidak dipenuhi, maka pesan yang tersurat dan yang tersirat tidak akan tertangkap atau dipahami dan diproses membaca untuk tidak terlaksana dengan baik. Minat membaca di kalangan pelajar terkait rapat dengan faktor pencapaian. Membaca teks sastra bukan saja sekedar menikmati maksud yang tersurat, tetapi juga maksud yang bersirat di mana ia melibatkan pengakuan dan gerak hati. Unsur sastra dan pendidikan berfungsi untuk memperluaskan pemikiran individu karena genre sastra bermutu tinggi mempunyai makna yang tersirat yang perlu diperhalusi oleh pembaca. Bahan bacaan sastra boleh mengangkat sikap membaca di kalangan pelajar dan mewujudkan tabiat dalam membaca masyarakat. Menurut Smith, dalam kegiatan membaca terjadi proses pengolahan informasi yang terdiri atas informasi visual, informasi non-visual. Informasi visual merupakan informasi yang dapat diperoleh melalui indera penglihatan, sedangkan informasi non-visual merupakan informasi yang sudah ada dalam benak pembaca. Menurut Anderson 1972, karena setiap pembaca memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan dia menggunakan pengalaman itu untuk menafsirkan informasi visual dalam bacaan, maka isi bacaan itu akan berubah-ubah sesuai dengan pengalaman penafsirannya. Pembaca yang telah lancar pada umumnya mengamalkan apa yang dibacanya dan kemudian menguatkan atau menolak ramalannya itu berdasarkan apa yang terdapat dalam bacaan. Baik, saya akan melanjutkan bagian B, rumusan masalah. Rumusan masalah pada membaca yaitu: 1. Apakah yang masuk faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam membaca lafal buku? 2. Pembahasan apa saja yang ada di dalam faktor-faktor penunjang dalam membaca lafal buku? 3. Pembahasan apa saja yang ada di dalam faktor-faktor penghambat dalam membaca lafal buku? C. Tujuan: 1. Untuk menjabarkan materi yang sudah dijabarkan melalui presentasi di hadapan rekan-rekan. 2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan si pembaca terhadap makalah ini. 3. Untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen. Baik, saya akan melanjutkan bagian dalam proses membaca terjadi proses internalisasi pikiran-pikiran orang yang lain menuju dan mempengaruhi pola pikir kita. Maka dengan demikian membaca memiliki dampak sesuatu bagi diri kita, baik secara psikologis maupun secara pemikirannya
dan proses internalisasi bacaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut terbagi dua, yaitu faktor penghambat membaca dan faktor pendukung membaca. Faktor penghambat ialah segala sesuatu yang menjadikan proses internalisasi bacaan menuju pikiran kita terjadi hambatan. Sedangkan faktor pendukung adalah faktor-faktor yang menjadikan proses internalisasi bacaan terjadi secara lancar. Tentunya faktor penghambat dan pendukung tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang anak. Semakin bagus kemampuan membaca anak, maka dapat dikataan ia mempunyai faktor pendukung lebih banyak. Sedangkan anak memiliki kemampuan membaca kurang, maka jelas anak memiliki faktor penghambat lebih dominan di dalam dirinya. Faktor penghambat dalam kegiatan membaca. Siswa kurang mengenal huruf, bunyi bahasa, finektik, dan bentuk kalimat. Suatu kemampuan untuk mengenal bentuk-bentuk yang disesuaikan. Dengan metode yang berupa gambar di atas sesuatu lembaran, lengkungan-lengkungan, garis-garis, dan titik-titik, dan hubungan-hubungan berpola yang teratur rapi. B. Siswa tidak memahami makna kata yang dibacanya. Minat siswa terhadap kosakata harus ditumbuhkan agar ia terus ingin menambah pembedahan katanya melalui berbagai aktivitas. Dikembangkan dengan cara diantaranya adalah melakukan aktivitas yang menantang dan memperluas pengetahuan mereka. Dalam kaitan ini dapat kita asumsikan bahwa semakin banyak kosakata seseorang, semakin mudah ia memahami teks, semakin ia banyak membaca, dan semakin ia banyak kosakatanya. C. Adanya perbedaan dialog siswa dengan pengucapan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan. Secara gamblang, siswa di sekolah beserta unsur-unsur pendidikan harus memakai bahasa Indonesia untuk pengantar pendidikan dan bahasa pergaulan dalam kegiatan dan lingkungan pendidikan. Dari seluruh tingkat pendidikan, mulai dari SD sampai SMA, bahkan perguruan tinggi, seharusnya berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Walau secara kasat mata, bahasa ibu atau bahasa pertama tidak bisa ditampil untuk dilestarikan, tetapi dalam proses komunikasi dalam pendidikan dan pelajaran harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. D. Siswa terlalu cepat membaca karena kemungkinan perasaannya tertekan atau stres yang merusak telah menjadi suatu kenyataan pada kehidupan sehari-hari. Bagi hampir semua orang, termasuk sang anak yang sedang membaca dengan kecepatan yang tinggi dan menyebabkan perasaannya tertekan karena sang anak tidak mengerti apa yang sudah dibacanya itu. Siswa bingung meletakkan posisi kata. Kata yang begitu banyak membuat siswa bingung mengingatkan apa yang sudah dibacanya karena kata-kata yang termuat dalam membaca terlalu banyak. Saat proses mengingat, siswa bingung untuk menyusun kembali kata-kata yang terjadi dalam suatu kalimat. F. Siswa bingung dengan membaca huruf yang bunyinya sama seperti bunyi huruf B dengan P. Pembelajaran membaca permulaan sangat penting dalam hal membedakan huruf dan bunyinya. Dengan metode abjad yang digunakan dimulai dengan mengenakan huruf-huruf secara alfabetis. G. Siswa kurang mengerti tentang arti tanda baca, maka tanda baca tidak perlu diperhatikannya. Terkadang tanda baca yang belum diketahui siswa kurang dipahami sehingga membuat siswa kebingungan seperti tanda baca, titik, koma, tanda petik. Namun siswa perlu melewati tanda baca yang dianggap tidak perlu dibacanya. H. Terjadinya keraguan dalam membaca. Membaca mungkin tampak mudah dan otomatis untuk orang-orang yang menguasai tanpa kesulitan. Namun membaca adalah tugas yang kompleks dan menantang bagi otak kita, sehingga kita tidak perlu heran bahwa begitu banyak anak-anak berjuang dengan akan hal itu. I.
Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemampuan baca siswa. Faktor lingkungan itu mencakup 1. Latar belakang dan pengalaman siswa di rumah. 2. Sosial dan keluarga siswa. B. Faktor penunjang dalam kegiatan membaca. A. Minat. Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahwa bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaran sendiri. Seseorang guru harus berusaha memotivasi siswanya. Siswa yang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap membaca akan mempunyai minat yang tinggi pula terhadap kegiatan membaca. Kematangan sosio dan emosi serta penyesuaian diri. B. Intelektual. Istilah inteligensi didefinisikan oleh Hans sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Terkait dengan penjelasan Hans di atas, Weinstein mengemukakan bahwa inteligensi ialah kemampuan global individu bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan berbuat secara efektif terhadap lingkungan. C. Motivasi. Motivasi adalah faktor kunci dalam belajar membaca. Pence mengungkapkan bahwa kunci motivasi itu sederhana, tetapi tidak mudah untuk mencapainya. Kuncinya adalah guru harus mendemonstrasikan kepada siswa praktik pengajaran yang relevan dan minat dan pengalaman anak sehingga untuk memahami belajar itu sebagai suatu kebutuhan. Charlie Crowley dan Monstein mengungkapkan bahwa motivasi ialah sesuatu yang mendorong seseorang belajar atau melakukan sesuatu kegiatan. Motivasi belajar memengaruhi minat dan hasil belajar siswa. D. Keuletan. Sifat ulet adalah lawan dari putus asa. Ulet juga berarti tidak mudah putus asa, yang disertai kemauan keras dalam berusaha mencapai tujuan dan cita-cita. Siswa yang mau mencoba terus-menerus tanpa menyerah dalam membaca akan memiliki motivasi yang dalam membangkitkan dirinya dalam hal membaca. Konsentrasi. Membaca buku teks tanpa konsentrasi adalah membuang waktu saja dan sebaiknya sedapat mungkin jangan melakukan hal itu. Penulisan buku teks memang berbeda dari buku cerita. Berbeda dari buku cerita atau novel yang bertujuan untuk menceritakan sesuatu, biasanya dengan memainkan emosi pembaca. Buku teks biasanya bersifat akademis dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Baik, saya akan langsung melanjutkan bagian bab 3, kesimpulan. Faktor penghambat dalam kegiatan membaca. 1. Siswa kurang mengenal huruf, bunyi bahasa, fonetik, dan membentuk kalimat. 2. Siswa dapat tidak memahami makna kata yang dibacanya. 3. Adanya perbedaan dialog siswa dengan pengucapan bahasa Indonesia yang baku. 4. Siswa terlalu cepat membaca karena kemungkinan perasaannya tertekan. 5. Siswa bingung meletakkan posisi kata. 6. Siswa bingung dengan membaca huruf yang bunyinya sama seperti bunyi huruf B dengan P. 7. Siswa kurang mengerti tentang arti tanda baca, maka tanda baca tidak perlu diperhatikannya. 8. Terjadinya keraguan dalam membaca. 9. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemajuan dan kemampuan baca siswa dalam diri siswa atau faktor fisiologis. 10. Tidak ada galakan daripada ibu bapak dalam hal membaca. 11. Topik atau materi dalam membaca. Faktor penunjang dalam kegiatan membaca. 1. Minat. 2. Intelektual. 3. Motivasi. 4. Keuletan.
5. Konsentrasi. 6. Kemampuan yang memadai. 7. Kematangan sosio dan emosi serta penyesuaian diri. B. Saran. 1. Lebih tingkatkan lagi pelafalan yang baik dalam membaca. 2. Dosen diharapkan menjelaskan keseluruhan dalam satu persatu bab semua materi dalam sebuah buku yang digunakan. Mahasiswa terkadang kurang memahami apa yang disampaikan oleh kawannya dalam sebuah presentasi. 3. Lebih diperbanyak bimbingan terhadap suatu penampilan dalam presentasi. Sekian penjelasan makalah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.